Dana yang berbasis di Bahrain, Investcorp telah mengajukan tawaran senilai 1,3 miliar euro untuk membeli Inter Milan dari Suning. Menurut FC Internews, laporan kemarin muncul bahwa Dana dari Timur Tengah telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka bersedia memberikan tawaran finansial besar untuk membeli Inter dari pemiliknya saat ini. Jumlah senilai 1,3 miliar euro kemungkinan akan cukup untuk memenuhi penilaian yang diberikan Suning terhadap klubnya. Jumlah tersebut nilainya juga lebih dari 1,2 miliar euro yang dibayarkan Redbird untuk mengakuisisi AC Milan dari Elliott Management. Suning sebelumnya telah menolak tawaran lebih dari 1 miliar euro, mengingat harga Rossoneri saat diakuisisi Redbird telah menjadi patokan bagi pemilik Inter tersebut. Oleh karena itu, tawaran Investcorp saat ini mungkin akan cukup untuk meyakinkan Suning yang sejauh ini menolak tawaran lain yang terlalu rendah. Namun, laporan juga menjelaskan bahwa Suning belum tentu bersedia menjual Inter dalam waktu dekat. Suning dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk menunggu hingga Piala Dunia antar klub tahun 2025, guna melihat bagaimana pendapatan dari kompetisi tersebut dalam mempengaruhi situasi. Sementara dalam laporan lain, Investcorp baru saja mengeluarkan pernyataan singkat melalui outlet yang terhubung dengan Bloomberg, A-Sharp Business melalui FC Internews. Dana yang berbasis di Bahrain tersebut secara malu-malu menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mengkonfirmasi atau menyangkal laporan mengenai kaitan mereka dengan tawaran besar untuk membeli Inter yang muncul dalam beberapa hari terakhir. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu bisa mencatatkan penampilan ke-100-nya sebagai pemain nerazzurri saat melawan Empoli. Menurut Gazzetta dello Sport, yang melaporkan kemungkinan pencapaian pemain berusia 29 tahun tersebut dalam memasuki musim ketiganya sebagai pemain Inter. Calhanoglu bergabung dengan Inter secara bebas transfer dari rival sekota AC Milan selama musim panas 2021. Ketika Calhanoglu tiba, dia pada dasarnya adalah pengganti Christian Eriksen yang saat ini memperkuat Manchester United. Hakan Calhanoglu berkembang pesat dalam peran barunya di lini tengah sehingga dirinya sering menjadi starter bahkan ketika Brozovic masih sering tersedia di musim lalu. Seperti diketahui, Inter menjual Brozovic di musim panas, yang mempertegas bahwa Calhanoglu menjadi opsi pilihan pertama di posisinya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Calhanoglu mencatatkan 3 digit jumlah penampilannya di Inter. Sang gelandang tidak mampu mencapai tonggak pena melawan Real Sociedad pada hari Kamis kemarin, mengingat dirinya terpaksa absen karena cedera ringan. Akan tetapi, Calhanoglu sudah kembali pulih saat ini dan akan tersedia melawan Empoli untuk bisa mencapai penampilannya yang ke-100. Inter Milan dapat melihat jadwal pertandingan mereka sebelum jeda internasional berikutnya sebagai peluang sempurna untuk menjauhkan diri dalam perburuan gelar Serie A. Menurut FC Internews, 4 pertandingan Inter berikutnya adalah melawan Empoli, Sassuolo, Salernitana dan Bologna. Tidak ada pertandingan yang benar-benar mudah di Serie A, namun ini semua merupakan laga melawan tim papan tengah atau tingkat degradasi. Terlebih lagi, rival-rival langsung Inter dalam perebutan gelar akan saling berhadapan sebelum jeda internasional bulan Oktober. Oleh karena itu, pelatih Simone Inzaghi harus berusaha menyapu bersih semua laga dengan kemenangan, guna menjaga awal musim yang sempurna tetap terjaga. Sang pelatih tentu akan merotasi timnya selama jadwal padat tersebut. Dan jika Inzaghi mampu melakukannya dengan benar, maka Inter bisa memasuki jeda internasional berikutnya dengan poin maksimal dan keunggulan nyata di papan klasemen. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa semua lawan-lawan Inter tadi seperti Empoli, Salernitana dan Bologna, sukses mencuri poin saat menghadapi Inter pada musim lalu. Kemudian Sassuolo telah melakukannya pada musim sebelumnya, seperti yang juga dilakukan Bologna. Dengan demikian, Inzaghi tentu akan mengetahui dengan baik resiko yang timbul dari pertandingan yang lebih kecil tersebut. Musim lalu, pasukan Simone Inzaghi kerap kali tergelincir dalam pertandingan seperti ini. Oleh karena itu, rangkaian 4 pertandingan berikutnya akan menjadi ujian besar bagi kepercayaan diri Inter untuk meraih gelar Serie A. Jika Inter dapat menemukan keseimbangan yang tepat dalam hal rotasi skuad dan gaya permainan, maka mereka benar-benar dapat tampil menonjol dan menandai diri mereka sebagai favorit.
Gelandang Inter Milan, Davide Frattesi akan melakukan starter pertamanya dalam pertandingan Serie A menghadapi Empoli. Menurut Gazzetta dello Sport, Frattesi telah tampil di setiap pertandingan Inter sejauh musim ini namun belum pernah bermain sejak menit pertama. Akan tetapi hal tersebut akan berakhir, di mana pelatih Simone Inzaghi siap untuk mulai merotasi skuadnya lebih banyak lagi selama beberapa minggu ke depan. Sang pelatih akan memberikan kesempatan kepada Frattesi untuk tampil sebagai starter mengingat sang gelandang dipastikan sedang dalam performa bagus saat ini. Frattesi mencetak gol pertamanya untuk Inter saat mengalahkan Rossoneri dalam derby Milan akhir pekan lalu. Selain itu, Frattesi juga memberi assist kepada Lautaro untuk menyamakan kedudukan melawan Real Sociedad pada Kamis kemarin. Dengan demikian, pemain internasional Italia tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan pengaruh pada pertandingan jauh lebih awal. Pelatih Simone Inzaghi telah mengindikasikan bahwa Frattesi tidak dalam kondisi 100% saat melawan Sociedad. Hal itulah yang menyebabkan sang pemain tidak menjadi starter dan hanya bisa masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Oleh karena itu, Frattesi akan diberi kesempatan untuk melakukan debut starter pertamanya berseragam Inter pada laga melawan Empoli. Dua pemain Inter Milan, Nicolo Barella dan Denzel Dumfries akan diistirahatkan dalam pertandingan tandang Serie A menghadapi Empoli. Menurut FC Internews, yang juga melaporkan bahwa Matteo Darmian akan menjadi starter di sayap kanan menggantikan Dumfries. Pelatih Simone Inzaghi siap melakukan rotasi signifikan pada skuadnya setelah menggunakan starting 11 yang sama dalam beberapa pertandingan pertama. Jadwal pertandingan Inter yang semakin padat telah mengharuskan Inzaghi mengatur pasukannya secara alami. Barella dan Dumfries telah menjadi starter di setiap pertandingan Inter sejauh musim ini termasuk dalam laga pembuka Liga Champions. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi kedua pemain untuk diberikan waktu istirahat. Davide Frattesi akan menggantikan Barella di sisi kanan trio lini tengah Inter, di mana hal ini akan menjadi pertukaran dua gelandang box-to-box asal Italia. Sementara di sayap kanan, absennya Juan Cuadrado karena cedera membuat Darmian akan menggantikan Dumfries. Darmian telah menjadi starter dalam 4 pertandingan Inter di Serie A sejauh ini sebagai bek tengah. Sejak paruh kedua musim lalu, posisi di sisi kanan 3 bek nerazzurri menjadi posisi utama Darmian. Namun sekarang dengan kehadiran Benjamin Pavard, maka pemain Prancis itu akan memainkan peran tersebut. Pavard yang telah menjadi starter melawan Real Sociedad akan kembali mempertahankan posisinya melawan Empoli sore nanti. Gelandang Inter Milan, Christian Aslani kemungkinan akan kembali ke Empoli pada jendela transfer Januari. Menurut FC Internews, Aslani memutuskan untuk bertahan di Inter musim panas ini di tengah ketertarikan dari Fiorentina dan Sassuolo. Salah satu alasan Aslani tidak yakin dengan La Viola atau Nero Verdi adalah karena dia lebih memilih kembali ke mantan klubnya Empoli. Laporan menjelaskan bahwa langkah tersebut mungkin akan terwujud bahkan pada awal Januari. Seperti diketahui, Aslani tampil mengecewakan ketika menjadi starter saat menghadapi Real Sociedad di pertandingan pembuka penyisihan grup Liga Champions. Masih ada perasaan bahwa pemain asal Albania tersebut tidak mendapat kepercayaan dari pelatih Simone Inzaghi. Oleh karena itu, beberapa bulan ke depan bisa menjadi bulan yang krusial bagi Aslani. Pemain berusia 21 tahun itu pasti akan mendapat kesempatan untuk membuktikan diri. Namun jika peluang tersebut terlalu sedikit dan jarang terjadi, atau jika Aslani tidak menemukan performa terbaik maka dirinya bisa hengkang paling cepat pada jendela transfer Januari. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi akan segera mengatasi cederanya dan kembali ke dalam skuad Simone Inzaghi. Pemain berusia 28 tahun itu mengalami masalah otot menjelang pertandingan melawan Fiorentina beberapa minggu yang lalu. Meski awalnya berhasil mengatasinya dalam beberapa hari, namun kondisinya kemudian memburuk. Hal ini mendorong pemberhentian lagi untuk beberapa hari tambahan sebagai tindakan pencegahan. Namun menurut FC Internews, kembalinya Sensi sudah semakin dekat, di mana laporan memperkirakan sang pemain akan pulih sepenuhnya dalam waktu seminggu. Oleh karena itu, Sensi tidak akan melakukan perjalanan bersama rekan satu timnya ke Tuscany untuk pertandingan hari Minggu melawan Empoli.
Sensi juga akan melewatkan pertandingan kandang pada hari Rabu depan melawan mantan klubnya Sassuolo. Sang gelandang kemungkinan besar akan kembali untuk perjalanan ke selatan pada akhir pekan depan di Salerno. Laporan menjelaskan bahwa kembalinya pemain Italia itu dari cedera bisa menjadi dorongan penting bagi pelatih Simone Inzaghi. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dikabarkan akan terus merotasi susunan pemainnya hingga jeda internasional mendatang. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter mendapat kritik keras atas rotasi skuad yang diterapkan dalam pertandingan hari Kamis melawan Real Sociedad. Namun terlepas dari penampilan di Liga Champions yang membosankan, laporan menilai bahwa Inzaghi masih akan melakukan perubahan skuadnya hingga bulan Oktober. Nerazzurri memiliki jadwal yang relatif mudah di atas kertas dalam beberapa pekan ke depan, yang memungkinkan sang pelatih untuk mengubah susunan pemainnya. Seperti diketahui, Inter akan menghadapi Empoli yang berada di dasar klasemen pada pertandingan hari Minggu di Serie A. Tengah pekan nanti, mereka akan menjamu Sassuolo di Stadion Giuseppe Meazza. Kemudian akhir pekan depan, Inter bertandang ke selatan untuk menghadapi Salernitana, sebelum menjamu Benfica di matchday kedua Liga Champions. Laga tersebut tentu akan menjadi ujian terberat klub dalam beberapa pekan mendatang. Nerazzurri kemudian akan menjamu Bologna asuhan Thiago Motta pada 7 Oktober yang akan menjadi pertandingan terakhir sebelum jeda internasional berikutnya. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi akan memberikan kesempatan kepada Alexis Sanchez dan Marcus Thuram untuk menjadi starter melawan Empoli. Inzaghi memilih untuk merotasi formasi andalannya dalam pertemuan Liga Champions melawan Real Sociedad pada hari Kamis kemarin. Sang juru taktik melakukan 5 perubahan pada susunan pemain yang menghancurkan Rossoneri dalam derby Milan akhir pekan lalu. Menurut Gazzetta dello Sport, Inzaghi masih akan melakukan rotasi sekali lagi menjelang pertandingan Serie A hari Minggu di Empoli. Laga tersebut bisa menjadi peluang bagi Inzaghi untuk memberikan Sanchez debut starter secara penuh. Pemain berusia 34 tahun itu diturunkan dari bangku cadangan dan menampilkan performa yang cukup bagus saat bertandang ke Sociedad. Sanchez bisa menjadi starter bersama Marcus Thuram yang juga masuk di babak kedua melawan wakil Spanyol tersebut. Dengan demikian, Kapten Lautaro Martinez bisa beristirahat untuk pertama kalinya musim ini. Di lini tengah, Hakan Calhanoglu akan menghilangkan semua kekhawatiran cedera dan mendapatkan kembali tempatnya sebagai starter. Davide Fratesi juga bisa mendapatkan starter pertamanya di klub untuk menggantikan Nicolo Barella. Sementara Denzel Dumfries bisa duduk di bangku cadangan, dengan Matteo Darmian bermain sebagai bek sayap. Oleh karena itu, Benjamin Pavard bisa mempertahankan perannya di lini belakang untuk mendampingi Stefan de Vrij. Sedangkan Francesco Acerbi akan menggantikan Alessandro Bastoni di sisi kiri. Inter Milan dan Napoli dilaporkan sama-sama sedang mengincar bintang Genoa, Albert Gudmundsson. Sebagaimana dilansir Sport Mediaset, kedua klub tertarik merekrut pemain internasional Islandia tersebut di jendela transfer mendatang. Pemain berusia 26 tahun itu bergabung dengan Grifone pada Januari 2022 setelah menghabiskan hampir 9 tahun di Liga Belanda. Setelah kedatangannya ke Genoa, Gudmundsson mampu membantu Genoa kembali promosi ke Serie A. Gudmundsson merupakan pemain serbaguna yang bisa bermain di kedua sayap atau bahkan sebagai second striker. Sang pemain saat ini tampil bersama Matteo Retegui dalam formasi 4-4-2 di bawah asuhan pelatih Alberto Gilardino. Gudmundsson berhasil menarik perhatian beberapa klub besar Serie A di awal musim, terutama karena ia memiliki kemampuan dribbling yang cukup bagus. Sejauh ini, ia menjadi pemain yang paling banyak melakukan dribble di Serie A. Inter dan Napoli pun kepincut dengan jasa Alfred Gudmundsson. Laporan menambahkan bahwa Partenope sudah beberapa kali mencoba merekrut sang pemain di musim panas 2023. Namun, Genoa tetap menolak semua tawaran dan bersikeras untuk mempertahankannya. Gudmundsson juga telah menjadi protagonis bagi skuad senior Islandia sejak melakoni debutnya pada Januari 2017, yang mencatatkan 35 caps, dan mencetak 6 gol untuk negaranya.